Selamat malam para sobat-sobat yang saya cintai, jumpa lagi di kanal YouTube-nya Mbah Gondrong. Yaudah sobat, seperti biasa di malam hari ini kita akan ngobrol-ngobrol santai seputaran hobi perayaman. Jadi para sobat, berapa waktu yang lalu saya lihat di media sosial ya, kebetulan itu ada konten video daripada Antoni Putra Martadipura sedang ngobrol-ngobrol dengan para subscribernya, dengan para penontonnya. Tiba-tiba ada salah seorang penontonnya yang nyeletuk tentang Tarno MDN gitu kan, yang menyebutkan hasil daripada kompetisi yang diikuti Tarno MDN yang di Thailand. Kan kabarnya Tarno MDN ini juara ya teman-teman, champion di big game di Thailand. Ngeri ya teman-teman, luar biasa sekali. Kita patut berbangga bahwasanya ada putra bangsa kita yang jadi jawara di negeri seberang, di Thailand, tempat barometernya perayaman internasional teman-teman. Nah kabarnya sih ada hasil ya, ada hasil antara Tarno ini lulus kabarnya gitu. Cuman kan memang beberapa waktu yang lalu juga saya sempat lihat Tarno MDN ini upload video ketika beliau katanya sedang persiapan untuk championship gitu kan, kompetisi di Thailand. Saat itu katanya sedang berada di kota namanya Buriram gitu kan, yang kemudian ya berjalannya waktu nggak ada kabarnya gitu kan. Biasanya sih kalau menjalani kompetisi kan biasa ya sekarang ya. Kalau teman-teman kemarin kita lihat ada Codet Farm, terus kemudian lawan farm dari Manado itu kan di Kargo di Bali ya, itu kan di media sosial kayak Facebook itu kan keluar gitu kan, apalagi ininya keluar itu kan, videonya keluar gitu kan, waktu transaksi ini keluar gitu. Nah seperti itu yang fair ya teman-teman. Jadi kita betul-betul wah ini betul nih gitu kan, angkat topi itu kayak ayamnya Codet Farm kemarin yang long run ya teman-teman, itu rame itu baru betul gitu kan. Dan sekarang memang mudah kok, di Telegram juga bisa. Bukan ya, kalau nggak mau ngabarin para penghobi ya sah-sah saja gitu kan. Tapi kemudian kalau para penghobi juga kemudian bertanya-tanya apakah betul nih jadinya statement-statementnya Antoni Putra Martadipura dulu gitu kan. Karena kemarin kabarnya di Buriram gitu kan, sedang persiapan untuk tanding di Thailand. Sebetulnya kalau kita ditampilin bukan apa-apa, kita juga justru berbangga ya. Bangga kalau kemudian ada anak bangsa Indonesia ini yang memang kemudian jadi juara di big game di Thailand. Ini luar biasa sekali. Tapi kalau kemudian ya nggak tahu kita kebenarannya, akhirnya asumsinya liar. Karena statement-statement Antoni yang mungkin jadi pilihan untuk kita pahami, untuk kemudian kita benarkan gitu kan. Karena tahu-tahu nongol nggak ada kabarnya tentang itu gitu kan. Itu saya juga ketawa, tiba-tiba banyak cerita tentang Tarno. Mungkin ya namanya orang Indonesia banyak juga kan yang nonton sampai ke Thailand gitu kan. Kabarnya juga pastinya juga sampai ke sini gitu kan. Terlepas dari itu ya sah-sah saja, namanya juga kompetisi, ada yang kalah, ada yang menang, ada yang draw, itu biasa teman-teman. Yang jelas jangan sampai kita melakukan pembohongan publik lah gitu kan. Jangan, itu kurang tidak beretika dan apalah, nggak pas lah gitu. Karena nanti juga kalau saat ini era digitalisasi itu mudah sekali informasi gitu kan. Jangan sampai kemudian berita-beritanya yang nggak benar gitu kan. Ya kita sendiri sih juga nggak ada yang tahu benar salahnya gitu kan, tapi paling nggak mereka-reka gitu kan. Karena kalau kemarin kita lihat para netizen perayaman Indonesia itu, lihat ya, saya sendiri lihat kemarin ketika Codet Farm jumpa dengan dari Manado ya, farm dari Manado itu kan videonya ada ditampilin di situ. Bahkan sampai kemudian ada transaksi dibeli ayamnya ditampilin semua di situ. Media sosial saat ini menyediakan semua tempatnya, apalagi seperti Telegram. Tapi kalau kemudian cuma cerita bawa piala kemudian itunya nggak ada, ya wajar lah kemudian kita bertanya-tanya gitu kan. Lagi-lagi kita bertanya-tanya.
nggak ada cerita gitu kan. Nah ya mungkin itulah yang kemudian orang-orang kemudian masih kemudian suka nggak suka apapun tampilannya Anthony, ya mungkin masih kemudian mulai mempercayai statement-statement yang dilontarkan oleh Anthony Putra Martadipura. Tuh statement-statementnya kemudian mulai situ. Dulu juga saya percaya kalau itu ada bos gitu, bos Tarno, terus kemudian jadi juaranya di Thailand. Saya dulu sempat yakin gitu, oh, ini benar-benar nih gitu kan. Tapi ketika kesini melihat tindak tanduknya, melihat apa yang terjadi saat ini, kemudian sebagai penghobi perayaman juga kemudian saya berpikir kurang gitu kan. Mereka-reka oh ini nggak bisa jadi referensi. Yang bisa jadi referensi itu orang yang memang betul-betul ahli di bidangnya, orang yang betul-betul jujur dalam mengungkapkan fakta-fakta gitu kan. Itu yang kemudian bisa kita jadikan referensi, karena kan tampil tuh beda-beda pendapat, si A bilang begini, si B bilang begitu. Nah orang yang bisa kemudian kita jadikan referensi, kita jadikan sebagai sumber referensi kita, sumber keilmuan kita lah orang-orang yang betul-betul ya dalam perkataan dan tindak tanduknya. Kalau ini kan memang jadi lelucon gitu kan, dan itu pastinya sedikit banyak akan berpengaruh pada popularitas tempat si Tarno MDN bekerja atau mengabdi gitu kan. Karena nih Tarno ini kan banyak muncul, banyak tampil yang kemudian ya menimbulkan tanda tanya gitu kan. Tapi kemudian kesini publik ya akhirnya juga menilai sendiri. Kita semua kemudian bisa menilai siapa sih si Tarno ini gitu kan. Saya pun dulu dari simpatik lama-lama juga kemudian bertanya-tanya, kemudian setelah saya lihat ininya ya akhirnya kita ya tahu kayaknya meraba-raba, oh siapa sih, oh ini orangnya seperti ini gitu kan. Karena digital record itu direkam, semua orang bisa tahu ya teman-teman, jejak gitu kan. Ketika dia ngomong oh si Sam ini ngambil dari sini, kemudian sama dia oh enggak pernah ngambil kok gitu, dikonfirmasi, jejak digitalnya masih ada. Nah itu aja teman-teman obrolan kita di malam hari ini. Salam seduluran dari Mbah Gondrong.